Kita orang Katolik percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Karena kematian itu adalah pintu yang membuka tabir baru, yang menghantar kita menuju kehidupan yang kekal. Tetapi kenapa? Kenapa orang Saduki tidak percaya akan adanya hidup di akhirat? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, selamat pagi dan selamat beribadah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Segala usaha dan karyamu sukses, selalu diberkati Tuhan. 1 minggu telah lewat. Dan kini kita bertemu lagi di beranda kasih-kasih bos. Satu beranda sederhana di mana kita saling meneguhkan, saling mengingatkan akan makna dan tujuan kehidupan ini. Dengan segala macam tetek bengek pengalaman yang kita lewati. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Semuanya itu kita lewati. Dan kita berusaha untuk saling meneguhkan, saling membagi pengalaman dan iman dengan berpedoman pada firman Tuhan. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai ayat 38. Perihal pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Kita hening sejenak lalu kita bertanya, kenapa kebangkitan orang mati dipersoalkan di sini? Nah, sebagaimana kita ketahui, orang Saduki di zamannya Yesus adalah kumpulan para imam kelas elit dan kaya raya. Dan dalam soal kitab suci, mereka hanya menganggap kelima buku Taurat sebagai buku panduan hidup harian mereka. Segala apa saja yang diatur dan diajarkan dalam kelima buku itu, itulah yang mereka percaya sebagai kebenaran. Dan itu yang mereka taati. Dan kelima buku itu adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Segala instruksi dalam 5 kitab ini menjadi pegangan hidup mereka. Dan itu yang mereka percaya. Kembali ke pertanyaan di atas, kenapa kebangkitan orang mati mesti dipersoalkan di sini? Alasannya sederhana, saudara dan saudariku, karena menurut mereka, dalam kelima kitab Taurat itu tidak dibahas apapun tentang kebangkitan orang mati. Dengan kata lain, kebangkitan orang mati itu sebetulnya sesuatu yang mustahil dan memang tidak ada. Menurut mereka, pada saat seseorang itu mati, hidupnya juga berakhir. Tidak ada kelanjutannya, bahkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, menurut mereka orang-orang yang percaya akan kebangkitan, termasuk orang-orang Farisi, sedang di jalan yang sesat. Dan pandangan mereka itu salah. Dan di sini mereka mau menguji Yesus, kalau Yesus membenarkan akan adanya kebangkitan orang mati, bagi mereka Yesus itu salah. Dan kalau Yesus salah, kita bisa bayangkan konsekuensinya. Mereka lalu menganggap bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang sesat dan mesti diragukan. Nah, untuk mendukung argumentasi mereka mengutip kitab Ulangan bab 25 ayat 5, di mana Nabi Musa menulis, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Itu yang digariskan oleh Taurat Musa. Dan bertolak dari ajaran Nabi Musa ini, orang-orang Saduki lalu melontarkan sebuah pertanyaan.
Ya, sebetulnya mereka menggunakan sebuah contoh sebagai contoh yang diandaikan. Lalu berdasarkan contoh ini, mereka lalu mengemukakan atau melontarkan pertanyaan kepada Yesus. Mereka katakan, ada 7 orang bersaudara yang sulung menikah tetapi meninggal tanpa keturunan. Nah, menurut hukum Taurat, saudaranya berkewajiban untuk menikahi istri saudaranya. Orang Saduki lalu melanjutkan, ke-6 bersaudara menikahi istri saudaranya. Sesudah itu semuanya mati, termasuk istri dari saudaranya juga mati. Semua mereka mati tanpa meninggalkan keturunan. Nah, yang menjadi pertanyaan orang Saduki itu adalah, pada akhir zaman, pada hari kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suami dari wanita itu? Karena semua mereka pernah menikahinya. Satu pertanyaan yang betul menjerat. Mereka berusaha untuk menjerat Yesus. Dan kalau Yesus menjawab bahwa ada kebangkitan, berarti mereka juga mendapat kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah terjerumus dalam setiap tipu muslihatnya manusia. Dia itu Allah. Dan kekuatan Allah melebihi segala pengetahuan manusia. Nah, berikut ini 2 argumentasi yang dikemukakan Yesus untuk menangkal pendapat orang Saduki tentang tidak adanya hidup di akhirat nanti. Argumentasi pertama, Yesus pertama-tama mengingatkan mereka bahwa jangan gunakan standar duniawi untuk mengukur ada tidaknya kehidupan di akhirat nanti. Yesus katakan, di dunia ini orang kawin dan dikawinkan. Tetapi di akhirat nanti tidak ada kawin mengawin. Justru pada saat kebangkitan, hidup seseorang itu akan berubah total. Nah, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan 2 alasan kenapa hidup mereka di akhirat nanti berubah total. Alasan pertama, Yesus katakan, karena mereka tidak dapat mati lagi. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penderitaan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa mereka akan sama seperti malaikat. Mereka akan menikmati kehidupan yang tidak ada batasnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, menurut ajaran gereja, kita semua tahu bahwa hakikat dari sebuah pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan. Kita juga tahu bahwa kematian akan mengakhiri hidup manusia di dunia ini. Nah, fungsi dari perkawinan itu adalah untuk terus mempertahankan keberadaan hidup manusia di dunia ini. Jadi manusia harus kawin dan dikawinkan supaya kehidupannya di dunia ini tetap berlangsung. Tetapi Yesus katakan, pada saat kebangkitan tidak akan ada lagi kematian. Karena di dunia akhirat, kehidupan itu akan terus ada. Dan kalau kehidupan di akhirat itu terus ada, maka orang tidak perlu lagi kawin dan dikawinkan. Logis kan? Dan itu alasan pertama atau argumentasi pertama yang Yesus gunakan untuk menangkal keraguan orang Saduki tentang kehidupan di hidup akhirat nanti. Argumentasi kedua, Yesus mengutip kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai ayat 6. Kita ingat bahwa kitab Keluaran itu adalah satu dari kelima kitab Taurat yang diakui oleh orang Saduki. Dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai ayat 6, Allah memperkenalkan diri kepada Moses sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan di situ dia katakan, aku bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia, di hadapan Allah, semua orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub,
Semua mereka mati jauh sebelum Allah menampakkan diri kepada Moses. Karena itu ketika dia memperkenalkan diri sebagai Allah orang hidup, Tuhan mau mengatakan bahwa walaupun kematian itu memisahkan badan dan jiwa manusia, dan bahwa oleh kematian tubuh manusia habis dimakan ngengat, akan tetapi jiwanya akan terus hidup di rumah Tuhan. Itu berarti di akhirat nanti akan tetap ada kehidupan. Suatu kehidupan yang berbeda, memang sangat berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Karena pada saat kebangkitan, manusia akan diberi tubuh yang baru. Itu yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 38 sampai ayat 40. Suatu tubuh surgawi yang tidak akan binasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang sama dikasihi Kristus Yesus, itulah sedikit uraian singkat tentang kenapa orang Saduki menolak adanya kebangkitan. Lalu bagaimana Yesus menjelaskan bahwa sesudah kematian akan ada kehidupan yang kekal. Satu kehidupan yang tidak akan habis. Boleh kita katakan demikian. Satu kehidupan yang tidak ada batasnya. Karena dia bersifat kekal. Bulan November dipersembahkan gereja sebagai bulan khusus untuk memperingati semua mereka yang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Semoga kebenaran tentang hidup di akhirat nanti yang dijelaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memperkuat iman keyakinan kita bahwa semua saudara dan saudari kita, orang tua kita, kakak, adik kita, nenek, semua mereka yang telah mendahului kita, kini sedang menikmati suatu kehidupan baru di rumah Tuhan. Suatu kehidupan yang tidak akan ada lagi penderitaan dan kematian. Selamat berhari Minggu dan jangan lupa berdoa untuk semua orang arwah. Kita juga yakin bahwa mereka yang telah mendahului kita juga akan menjadi pendoa bagi kita di rumah Tuhan. Tuhan memberkati.